Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami perkenalkan Departemen K3, satu di antara 5 departemen di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Departemen K3 ini melakukan pengajaran, kemudian penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga pengembangan keilmuan untuk bermanfaat bagi masyarakat di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Mata kuliah yang diajarkan di Departemen K3 itu antara lain adalah toksikologi industri, kemudian dasar keselamatan dan kesehatan kerja, ada keselamatan kerja, kesehatan kerja, penyakit akibat kerja, manajemen risiko, psikologi industri, higiene industri, ergonomi, dan PAL kerja. Jadi seperti kita ketahui banyak sekali bahan-bahan berbahaya di industri yang akan memberikan efek pada para pekerja. Di setelahnya para mahasiswa akan pelajari semua bahan-bahan berbahaya di tempat kerja itu, sehingga bagaimana tidak berdampak pada para pekerja. Kemudian juga bagaimana meningkatkan kesehatan, keselamatan pada pekerja ini agar produktif secara ekonomi, secara sosial. Kemudian prospek kerja dari minat K3 ini adalah di bidang HSE, yaitu Health Safety and Environment Officer maupun Health Safety and Environment Inspector. Kemudian juga Industrial Hygiene, kemudian pengawas K3, auditor SF K3, konsultan K3, dan konsultan Industrial Hygiene. Jadi adalah nanti profesi-profesi yang akan dimiliki oleh para alumni K3 gitu ya. Kemudian bidang industri cukup banyak, hampir semua industri karena terkait dengan pekerja dan pekerja, sehingga hampir semua industri di Indonesia itu memerlukan ahli K3. Baik itu di pemerintah, mulai dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat, bahkan di luar negeri juga. Kemudian juga perusahaan oil and gas. Seperti kita ketahui perusahaan oil and gas cukup banyak. Dan Indonesia akan telah melakukan pengembangan oil and gas, sehingga para mahasiswa alumni dari Departemen K3 ini cukup terserap di industri itu. Kemudian mining juga. Kemudian juga konstruksi juga, seperti kita ketahui pengembangan konstruksi di dalam dirinya cukup besar gitu, sehingga para alumni banyak terserap di industri itu. Manufacturing, kemudian juga jasa, kemudian juga ada lembaga independen juga gitu seperti NGO, mereka juga bekerja di situ juga. Kemudian para dosen di Departemen K3 pertama adalah Profesor Dr. Tri Mardiana, sangat spesial dalam bidang industrial toksikologi, patient safety, kemudian juga surveillance, juga related disease and occupational disease. Kemudian Dr. Indriati Paskarini, sarjana hukum magister kesehatan, ahli dalam bidang social security, kemudian occupational safety, ergonomik, dan psikologi industri. Ada juga Bu Endang Dwiyanti, dokter magister kesehatan, yang sangat spesialis dalam bidang psikologi industri, ergonomik, dan work disease. Ada juga Bu Mairina Ernawati, dokter hewan magister kesehatan, yang sangat expert dalam bidang industrial hygiene, psikologi industri, dan work disease. Kemudian saya sendiri Dr. Abdul Rahim Tualeka, dokter magister kesehatan, expert dalam bidang toksikologi industri, kemudian manajemen risiko. Ada juga Dr. Denny Ardianto, insinyur magister science, expert dalam bidang occupational safety, occupational health and safety management, fire protection, kemudian work accident. Kemudian ada juga Dr. Nurul Bidayati, sarjana kesehatan masyarakat, magister science,
sangat expert dalam bidang occupational safety, industrial hygiene, dan behavior safety. Kemudian ada juga Dr. Dani Nasirul Haki, sarjana kesehatan masyarakat, magister K3, dengan expert dalam bidang ekonomi, kemudian teknologi industri. Ada juga Dr. Putri Alian Nur, sarjana kesehatan masyarakat, magister K3, yang sangat expert dalam bidang work accident, industrial hygiene, kemudian post occupational health. Kemudian ada juga Bu Sinta Yunita ini, sarjana kesehatan masyarakat, magister K3, yang sangat expert dalam bidang industrial hygiene, ergonomi, dan occupational health. Kemudian ada juga Sinta Arta Mulia, sarjana kesehatan masyarakat, magister K3, magister global public health, yang sangat intens dan expert dalam bidang ergonomi, kemudian juga teknologi industri. Ada juga Bobian Sabri Putri Irwanto, sarjana kesehatan masyarakat, magister K3, yang expert dalam bidang work performance dan psikologi industri. Yang terakhir adalah Bu Dayinta Anissa Saipul, sarjana kesehatan masyarakat, magister K3, magister global public health, yang expert dalam bidang industrial hygiene, kemudian kesehatan kerja. Ada juga admin dan laborat yang membantu Departemen K3, antara lain ada Pak Jimmy Jaya Sentosa sebagai Ketua Laboratorium K3, kemudian Bu Nani Sulistiati Ningsih sebagai admin di Departemen K3. Departemen K3 juga memiliki program magister kesehatan dan keselamatan kerja, dan program magister ini, program magister kesehatan dan keselamatan kerja ini juga melakukan double degree ya dengan Griffith University, dan sudah berlangsung sejak tahun 2018, dan itu cukup memberikan daya ungkit pada Departemen K3, Tata Masyarakat maupun Universitas Airlangga. Banyak kerjasama yang sudah dilakukan oleh Departemen K3 ini dengan berbagai industri, baik industri oil and gas, ya, industri konstruksi, kemudian juga dengan pemerintah seperti Depnaker, kemudian pusat K3 di Jakarta, dengan berbagai perusahaan-perusahaan ya seperti petrokimia gitu ya, kemudian juga perusahaan-perusahaan di wilayah lain di Indonesia, dan ini cukup memudahkan para mahasiswa untuk melakukan magang ya ataupun residensi, dan banyak alumni bertebaran di perusahaan-perusahaan tersebut yang cukup memudahkan para mahasiswa untuk melakukan aktivitas ya, baik itu penelitian maupun magang. Dan alhamdulillah dengan berbagai kerjasama itu cukup memudahkan para mahasiswa untuk melakukan magang misalnya gitu tanpa membayar gitu ya, dan memang mereka juga banyak membutuhkan ya para mahasiswa ketika untuk melakukan magang di perusahaan-perusahaan itu. Nah, kemudian aktivitas yang dilakukan oleh Departemen K3 ya, antara kuliah tamu dengan mengundang para expert ya dari dalam maupun dari luar negeri, maupun juga para alumni. Kemudian juga kegiatan ijang profesor, yaitu yang mengundang para pakar dari luar negeri untuk melakukan riset bersama. Kemudian juga pengembangan serta inovasi dalam bidang K3, baik itu dari Amerika, kemudian dari Asia, kemudian Eropa, dan juga Australia. Dan ini cukup memberikan daya ungkit ya untuk pengembangan keilmuan di Departemen K3, dan banyak produk-produk inovasi yang sudah dihadirkan oleh Departemen K3 seperti pada saat COVID-19
itu mengembangkan produk suplemen ya untuk membunuh COVID-19. Kemudian saat ini juga pengembangan produk inovatif cukup banyak, seperti produk untuk mencegah penyakit kanker, produk untuk mencegah penyakit jantung, produk untuk mencegah stroke, ya, produk untuk mencegah penyakit termasuk demam berdarah, produk untuk mencegah nyeri, ya, low back pain, ya, pada pekerja seperti bahwa itu kan banyak isu yang cukup besar gitu ya. Kemudian juga produk suplemen untuk mencegah penyakit paru, dan insya Allah dan pengembangan di Departemen Pekatika ini itu semua toksin insya Allah bisa dikeluarkan lewat pengembangan produk suplemen itu, dan pengembangan toksikologi molekuler cukup bagus ya, dan itu dilakukan juga oleh para mahasiswa di Departemen Pekatika, dan cukup membantu untuk peningkatan kesehatan masyarakat, kesehatan pekerja, kemudian juga untuk pencegahan penyakit ya di tempat kerja. Jadi juga banyak buku yang diproduksi juga oleh Departemen Pekatika ini. Semua dosen Departemen Pekatika telah membuat buku, kemudian juga melakukan penelitian ya, kemudian juga publikasi cukup banyak juga, dan memberikan kontribusi ya pada pengembangan ilmu pengetahuan baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi itu yang bisa kami kenalkan ya lewat Departemen Pekatika ini, dan semoga bermanfaat ya bagi mahasiswa, kemudian juga masyarakat ya. Terima kasih.